Perlindungan data pribadi. Pernahkah kamu memasukkan nomor ponsel ketika membuat akun media sosial? Atau pernahkah kamu mengunggah foto KTP ketika kamu membuat akun di aplikasi keuangan? Setelahnya, pernahkah kamu mendapatkan telepon dari pihak yang tidak dikenal untuk menawarkan barang atau jasa, padahal kamu tidak pernah merasa memberikan nomor HP kamu ke mereka? Data pribadi adalah hak milikmu, dan kamu juga berhak mengatur kerahasiaannya. Perusahaan dan pemerintah seharusnya menghormati hakmu tersebut, yang artinya mereka harus mendapatkan izin dari pemilik data jika mereka ingin menggunakannya. Jika datamu digunakan tanpa izin darimu, pihak tersebut seharusnya dapat dikenakan sanksi. Pada era digital saat ini, terdapat peningkatan layanan digital yang mengharuskan perusahaan memperoleh, memproses, dan menyimpan data pribadi. Sayangnya, kerahasiaan data pribadi seringkali tidak diperhatikan, dan tidak ada peraturan khusus yang melindungi hak pemilik data pribadi di Indonesia. Seperti misalnya kejadian pada Mei 2020, terjadi kebocoran data milik 15 juta pengguna Tokopedia. Peretas yang membocorkan data tersebut lanjut mengklaim ia memiliki 91 juta data pengguna dan menjualnya ke dark web senilai $5.000 atau 75 juta rupiah. Ironisnya, belum ada regulasi yang mengatur ganti rugi yang didapatkan oleh konsumen Tokopedia, selaku pemilik data yang dirugikan, atau yang menetapkan sanksi terhadap Tokopedia sebagai pemberi layanan yang datanya diretas. Dalam upaya memperbaiki situasi seperti dalam contoh masalah di atas, DPR saat ini tengah membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. RUU PDP tersebut bertujuan untuk memberikan pemilik data hak penuh untuk mengendalikan dan mengelola data pribadi mereka, sehingga ada dorongan kuat bagi perusahaan atau negara agar bertanggung jawab untuk menghormati hak tersebut. RUU tersebut menangguhkan hak pemilik data dalam hal datanya diperlukan untuk pertahanan dan keamanan negara, penegakan hukum, penyelenggaraan negara, pengawasan sektor keuangan atau moneter, sistem pembayaran, atau stabilitas sistem keuangan. Pengecualian ini memberi pemerintah akses yang tidak terbatas ke data pribadi. Harus ada definisi khusus dan batasan untuk akses pemerintah yang mewajibkan transparansi untuk tujuan pengecualian dan periode penyimpanan data. Selain itu, RUU PDP juga belum menjelaskan tentang pendirian badan independen untuk mengawasi implementasi dari RUU tersebut. Wewenang tersebut masih diberikan kepada Kemenkominfo yang notabene merupakan lembaga pemerintah. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa sanksi yang disebutkan dalam RUU PDP masuk dalam kategori administratif dan kriminal. Oleh karena itu, RUU PDP harus mengikuti pendekatan berbasis resiko. Area berisiko tinggi haruslah yang melibatkan aktivitas sistematis dan ekstensif untuk membuat profil individu, untuk memproses kategori data khusus, dan untuk memantau area yang dapat diakses publik. Mereka yang berencana untuk terlibat dalam kegiatan ini harus berkonsultasi dengan otoritas pengawas di Indonesia sebelum melakukan kegiatan tersebut. Mereka perlu melakukan penilaian dampak privasi terperinci dan memberitahu individu yang berpotensi terkena dampak jika terjadi pelanggaran data.